Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional atau International Mother Language Day. Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian pada pelestarian keragaman budaya dan keragaman bahasa di dunia. Bahasa ibu merupakan bahasa pertama yang dikuasai oleh seorang anak. Umumnya, bahasa ibu merupakan bahasa daerah setempat yang digunakan warga dalam berkomunikasi sehari-hari. Peringatan Bahasa Ibu Internasional bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian sekaligus untuk melestarikan keragaman budaya serta bahasa yang ada di dunia. Gagasan untuk merayakan Hari Bahasa Ibu Internasional merupakan inisiatif dari Bangladesh. Hal ini merujuk pada peristiwa tragis di Bangladesh pada tanggal 21 Februari tahun 1952 yang saat itu masih menjadi bagian dari negara Pakistan. Saat itu mahasiswa di Dhaka berdemonstrasi menolak penggunaan bahasa Urdu sebagai bahasa resmi satu-satunya di Pakistan karena mayoritas warga berbahasa Bengali. Unjuk rasa itu berakhir tragis setelah aparat keamanan menembaki mereka hingga 5 mahasiswa tewas dan ratusan lainnya terluka. Tahun 1999, Hari Bahasa Ibu Internasional disetujui dalam Konferensi Umum UNESCO dan kemudian mulai diperingati di seluruh dunia sejak tahun 2000. Peringatan Hari Ibu Internasional bertujuan untuk menggugah kesadaran bersama akan pentingnya melestarikan keragaman budaya dan juga bahasa di dunia. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung bergabung bersama sejarawan Bondan Kanumoyoso. Pak Bondan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Sugeng Enjang, Pak Bondan, kalau bahasa ibu dari daerah saya Jawa itu seperti itu ya. Tapi mungkin yang menarik ya adalah melihat seberapa banyak sebenarnya orang yang sampai sekarang itu masih menggunakan bahasa ibu, paling tidak tahu gitu ya Pak ya, tidak harus bisa atau fasih tapi paling tidak tahu bahasa ibu di Indonesia. Nah, kalau dari analisis Pak Bondan sejauh ini kondisi bahasa ibu kita seperti apa Pak penggunaannya di Indonesia? Karena berdasarkan beberapa penelitian ini ada tidak sedikit yang terancam punah ya bahasa daerah di Indonesia ini. Iya, jadi memang bahasa ibu ini menjadi salah satu kekuatan budaya di Indonesia karena kita memiliki keragaman etnisitas ya. Jadi ada lebih dari 350 suku dan bangsa yang hidup di Indonesia, tentu dengan bahasanya masing-masing. Jadi ini adalah satu kekayaan yang luar biasa. Belum kalau kita hitung subdialeknya, ya misalnya bahasa Jawa pun kan ada banyak macam-macam dialeknya gitu ya. Ada daerah pesisir, pedalaman, ada yang berbatasan dengan Jawa Barat, berbatasan dengan Bali, itu pun sudah berbeda-beda. Jadi bahasa ibu ini sangat kaya dan memang ini memiliki satu kekuatan sebetulnya kalau kita mampu melestarikannya. Tapi tadi betul disampaikan bahwa saat ini memang urusan globalisasi ya dan teknologi digital itu luar biasa. Anak-anak itu sejak kecil sudah mulai memanfaatkan berbagai macam aplikasi media sosial. Ya memang bahasanya terutama ya bahasa Inggris dan bahasa lain ya bahasa-bahasa internasional bahkan bahasa Korea dan segala macam. Nah ini saya kira yang menjadi tantangannya. Bagaimana kita tetap bisa mengajarkan kepada anak-anak kita sejak usia dini. Karena bahasa ibu itu sebetulnya adalah bahasa yang digunakan ketika seorang anak pertama kali mulai mengenal atau mampu mendengarkan dan kemudian berbahasa gitu ya. Jadi jangan sampai itu bahasa yang pertama kali dia dengar dan dia gunakan itu bukan bahasa yang merupakan bahasa ibunya dia, paling tidak bahasa orang tuanya atau kelompok masyarakatnya dia. Nah ini akan mengacaukan identitas. Menurut saya menjadi penting ya untuk bagi kita sebagai sebuah bangsa untuk menguatkan, untuk memperkenalkan secara langsung kepada anak-anak kita bahasa ibu. Nah, menurut saya itu menarik juga, bahkan untuk bahasa Indonesia saja ya, bahasa nasional saja itu kalau bisa dibilang untuk generasi yang semakin kesini itu semakin bukan menjadi bahasa utama begitu karena kalau oleh bahasa Inggris karena tadi ada menyebut kata globalisasi di situ. Nah, apakah itu bisa menjadi justification ya atau pembenaran? Saya sendiri tadi barusan nggak sadar ngomong justification. Apakah bisa menjadi pembenaran salah satu penyebab dari
tidak dipakainya lagi atau istilahnya tidak dipedulikannya lagi bahasa ibu ini. Jadi masih dianggap Ya, atau tidak dianggap penting lagi begitu Pak Bondan? iya, saya kira kalau kita melihat dalam hal peta bahasa ya, misalnya, yang baru saja dikeluarkan oleh PBB misalnya, itu bahasa Indonesia termasuk ke dalam mungkin 10 bahasa besar di dunia ya. Saya lupa urutannya begitu. Ya. Tapi terlihat bahwa ternyata pengguna bahasa Indonesia itu cukup besar di dunia. Dan ini potensi yang luar biasa bagi kita untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat dunia. Jadi kita tidak harus untuk selalu kemudian memanfaatkan bahasa asing untuk bisa berkomunikasi agar kita bisa diterima oleh lingkup yang lebih luas. Karena bahasa Indonesia sendiri ternyata memiliki potensi yang luar biasa. Karena penggunanya juga besar sekali. Dan ini sudah menjadi bahan perhatian masyarakat dunia bahwa pada suatu ketika nanti mungkin bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa internasional. Nah ini yang tinggal kita kuatkan ya dengan berbagai macam cara ya dan metode. Bagaimana penguatan-penguatan di dalam penggunaan bahasa Indonesia ini mulai diperkenalkan sejak usia paling dini dan kemudian dirawat. Nah, merawat itu yang penting ya bagaimana kita Oke. secara konsisten dalam momen-momen tertentu menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Ya. Ini yang penting sekali. Apakah itu bisa juga dilakukan terhadap penggunaan bahasa daerah, Pak Bondan? Karena kalau kami ke beberapa daerah ya memang sebenarnya banyak yang toh masih menggunakan bahasa daerah kok di sehari-hari mereka begitu di kalangan pertemanan atau dengan keluarga mereka. Tapi kan ini ada penelitian yang cukup miris ya dari mungkin Pak Bondan juga sudah membaca dari Australian National University tahun 2021. Ini sekitar lebih dari setengah bahasa daerah di Indonesia diperkirakan akan punah. Ini dengan asumsi bahwa pada akhir abad ke-21 sekitar 1.500 bahasa dunia akan punah dan dengan variabel itu diperkirakan sekitar 441 bahasa daerah di Indonesia akan mengalami kepunahan. Haruskah kita khawatir dengan hasil riset yang menunjukkan seperti itu, Pak Bondan? Ya ini saya kira konsekuensi. Ini problem yang dihadapi oleh dunia, bukan hanya oleh Indonesia. Nah jadi ini saya kira menjadi penting bagi kita untuk tidak hanya kerja sendiri. Kita juga perlu bergandeng tangan dengan bangsa-bangsa lain yang juga memiliki kekayaan budaya dan kekayaan bahasa yang luar biasa. Nah, saya kira dengan menggunakan metode kerjasama ini, kita bisa mengetahui itu berbagai cara yang pernah atau sedang digunakan saat ini untuk melestarikan bahasa-bahasa di tempat-tempat lain. Nah, strategi semacam itu bisa kita tambahkan dengan strategi kita sendiri. Jadi saya kira karena kita ini sangat heterogen, beragam, tidak ada satu cara yang kemudian secara instan bisa digunakan di semua tempat dan membawa dampak yang sama ya. Jadi kita harus menempuh strategi yang juga macam-macam. Saya kira memang tidak terhindarkan itu Mas ya. Bahwa pada satu titik nanti akibat daripada globalisasi dan penggunaan media digital dan internet ini akan menyebabkan adanya semacam platform bersama di seluruh masyarakat dunia di dalam berkomunikasi. Nah, yang harus kita cegah tidak berarti dengan demikian kita harus meninggalkan bahasa ibu, gitu ya. Karena orang dalam hidupnya itu bisa menguasai 2, 3, 4 bahasa, itu hal yang biasa. Dan bahasa Oke. ibu ini sangat penting, gitu, untuk menanamkan jati diri. Baik, Pak Bondan, tadi Anda berbicara soal strategi ya terakhir. Karena ini sepertinya kan karena melihat fakta yang ada dari hasil data dan juga riset, memang bisa dibilang krisis begitu ya. Kalau misalnya memang sampai benar-benar jumlah bahasa itu akan hilang dari Indonesia. Nah, apakah perlu paksaan? Kalau dulu kan kita ada muatan lokal ya Pak Bondan ya. Itu istilahnya kita tuh dipaksa dengan cara menyenangkan mungkin ya untuk belajar bahasa daerah. Nah, mohon dikoreksi jika saya salah, sekarang itu sudah tidak ada lagi muatan lokal itu atau mungkin paling tidak berkurang di sekolah-sekolah. Apakah perlu dengan cara seperti itu? Apa yang bisa dilakukan? Ya, itu salah satu cara, betul sekali. Jadi pendidikan itu memang cara yang paling efektif ya untuk menanamkan karakter kepada anak-anak muda kita. Dan kemudian selain pendidikan ya tentu saja keluarga. Keluarga itu memiliki arti yang sangat strategis di dalam membentuk karakter sebuah bangsa. Di dalam keluarga ini peran krusial dimainkan oleh ibu. Nah ini harus kita sentuh sebetulnya, kaum ibu dan kaum perempuan di Indonesia. Bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Karena hampir sebagian besar waktu dari anak-anak itu ketika mereka masih kecil, itu dihabiskan dengan ibunya. Dan ibunya lah yang menanamkan karakter kepada mereka dengan sadar ataupun tidak sadar.
Nah, menjadi penting untuk mendidik ataupun memberikan pemahaman kepada para ibu dan perempuan Indonesia. Ya, kalau ini memang ingin betul-betul dijadikan satu program yang efektif, selain melalui kurikulum pendidikan sekolah, tentang arti penting penanaman atau penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa Baik. pertama untuk memperkuat jati diri anak-anak kita. Pak Bondan matur nuwun sangat sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Kita nantikan ya supaya ada strategi supaya jangan sampai bahasa daerah ini punah karena itu menjadi identitas bangsa dan identitas nasional. Terima kasih Pak Bondan dan pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.